Oke, kita lanjutkan pembahasan UM Undip tahun 2014 ya. Nah, ini bagian terakhir sampai tuntas selesai ya gitu. Nah, ini nomor 15, daerah D dibatasi oleh garis Y sama dengan X dan kurva Y sama dengan I pangkat 3. Follow benda putar yang terjadi jika D diputar mengelilingi sumbu X ya. Nah, berapa? Ya ini harus digambar dulu ya. Gambarnya begini ya. Gambar dulu. Ini apa ini? Sumbu Y ya. Nah, sekarang sumbu X-nya seperti begini ya, gitu. Kemudian garis Y sama dengan X. Nah, ini ya, membentuk sudut 45 derajat. Y sama dengan X. Ya, nah, ini kita turunkan. Ya, geser dulu, dipaskan. Ya, nah, sama aja ini. Nah, dipas-pasin dikit. Nah, kemudian grafik Y sama dengan X pangkat 3. Grafiknya seperti ini. Sebaiknya diingat ya. Itu. Ya. Nah, ini sama ini. Ya. Nah, terus tinggal tarik-tarik. Nah, jadi bentuknya itu jelasnya seperti ini. Jadi bagian ini nanti ke bawah, ini ke atas. Itu. Nah, kemudian ini ke atas. Ya. Nah, ini. Ini grafik Y sama dengan X. Jadi lengkapnya begini. Ini Y sama dengan X. Kemudian yang ini Y sama dengan, waduh, kecil. Ini Y sama dengan X pangkat 3. Ya. Nah, ini 0, sumbu X, kemudian sumbu Y. Nah, daerahnya ada dua ini. Gitu ya. Sama ini. Nah, kemudian kira-kira ini berapa potongannya? Nah, kita lihat. Ini perpotongan, berarti Pak, X-nya berapa agar Y-nya sama? Nah, itu berapa ini? Berarti di sini adalah satu ya. Nah, ini satu. Saya gambar dulu. Ini garis putus-putus ya. Nah, oh, bukan. Nah, ini satu ya. Tapi bisa juga ini min satu ya, min satu ini. Nah, min satu. Geser dulu ya. Nah, ini garisnya. Ini adalah min satu. Gitu ya. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu X. Itu. Kalau mengelilingi sumbu X maka apa? Nanti batasnya adalah X. Nanti ini kiri, bawah dan atas. Kira-kira ini sama nggak? Sama kan ya? Nah, karena nanti volumenya begini aja biar gampang. Volumenya harusnya kan batas dari min 1 sampai 1. Tapi karena simetris, maka kita bikin batasnya ini pi dulu, ada pi dari 0 sampai 1. Nah, ini cuma yang ini aja, yang atas. Kalau sama yang bawah berarti dikali 2. Nah, tinggal ingat yang namanya volume itu apa nanti jauh kurangi dekat. Jauh dari sumbu simetri, sumbu putar dikurangi yang dekat dari sumbu putar. Yang jauh kan ini y sama dengan x ya, berarti ini di kuadrat ya, dikurangi ini X pangkat 3 di kuadrat ya itu. Jadi karena ini mengelilingi sumbu X, maka kurvanya dibikin Y sama dengan gitu ya. Nah, coba berarti ini 2 pi dulu. 2 2 pi dari 0 sampai 1. Ini X kuadrat dikurangi X pangkat 6 ya. Dx. Nah, tinggal integral. Ini 2 pi integralnya X kuadrat berarti sepertiga X pangkat 3 dikurangi ini sepertujuh X pangkat 7 batasnya dari 0 sampai 1. Tinggal dimasukkan volumenya berarti 2 pi X-nya 1 berarti sepertiga dikurangi sepertujuh X-nya 0 0 semua ya. Nah, sudah tinggal ini apa 2 pi batasnya berarti berapa ini? Ini per 21 dikalikan ya. Yang ini 7 dikurangi ini jadi 3 nolnya diabaikan. Sehingga hasil akhir adalah volumenya sini aja wes. Berarti berapa ini? 4 kali 2 berarti 8 per 21 kali pi. Pi-nya nggak usah dirubah karena jawabannya juga mesti pakai pi ya. Itu. Nah, sudah berarti jawabannya apa? 8 per 21 pi C ya. Itu. Kemudian yang nomor 16. Nah, ini masih berhubungan kalkulus. Tepatnya ini adalah turunan. Jadi jika
persegi panjang dibuat pada daerah di antara parabola dan sumbu X seperti pada gambar. Maka luas maksimum persegi panjang tersebut adalah. Nah, ini akan lebih mudah kalau gambarnya kita geser ke kiri, sehingga sumbunya ada di tengah-tengah parabola dan otomatis juga persegi panjangnya ya. Nah, kalau digeser, jadi kalau seperti ini kan persamaan kurvanya adalah Y sama dengan min X kuadrat ditambah dengan 2X. Nah, kalau kita geser jadinya seperti begini. Nah, ini ya jadinya. Sehingga nanti tadinya yang di sini berapa? Ini itu kan sumbu X, ini sumbu Y. Ini adalah ketika Y-nya 0, kurva ini Y-nya 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, jadinya apa itu? Berarti X dikeluarkan, ini ada min X ditambah 2 dibikin 0. Berarti X-nya adalah sama dengan 0 di sini, dan X-nya sama dengan 2, yaitu di sini. Ya, nah kalau kita geser kan berarti nolnya pindah ke sini, ya itu. Nah ini kan harusnya ini satu, ya. Nolnya pindah dari 0, nah, tadi ini 0 jadi 1. Berarti kan ini dikurangi 1 ya. Maka ini pun dikurangi 1 menjadi ini 1, yang ini jadi min 1, gitu ya. Nah, kalau kurvanya atau ini di apa namanya dikurangi 1 pada sumbu Y-nya, maka pada kurva ditambah 1. Sehingga kurvanya berubah. Jadinya adalah mana? Sini aja ya. Y sama dengan min. Nah, X plus 1 di kuadrat ditambah dengan 2 kali X plus 1 ya. Nah, sehingga muncul Y sama dengan min X kuadrat. Langsung saya singkat aja. Ini ada min 2X. Ini ada plus 2X hilang. Ini ada min 1, ini plus 2. Berarti ini jadi plus 1 ya. Nah, kurvanya. Terus eh, ini ditanya apa? Luas maksimum. Maka cari fungsi luas. Luas itu apa? Panjang kali lebar. Ambil titiknya di sini sembarang. Misalnya ini adalah titik A. Karena A ini ada pada parabola, maka jika X-nya adalah A, Y-nya ngikut. Berarti apa? Min A kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, itu. Artinya apa? Di sininya A, di sini min A. Tingginya berapa ini? Nah, tingginya adalah min A kuadrat plus 1. Sehingga parabola ini panjangnya adalah 2A dan ini adalah sama dengan lebar. Nah, sekarang coba fungsi luas, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya adalah tadi berapa? 2A, lebarnya berarti min A kuadrat ditambah 1. Sederhanakan menjadi min 2A pangkat 3 ditambah lagi dengan 2A. Nah, ini harus maksimum. A-nya berapa agar luasnya maksimum? Kita turunkan biasa ya. Berarti berapa? Min 6A pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 0. Diperoleh A pangkat 2 sama dengan berapa ini? Sepertiga ya. Nah, berarti apa? A-nya berapa? Ya plus minus seperakar 3. Itu seperakar 3 atau sepertiga akar 3 gitu ya. Hasilnya plus minus. Cuma min sama plus sama aja ya, kita ambil plus saja ya, itu karena apa namanya, ya tentunya kalau mau maksimum adalah yang plusnya gitu ya, benar bisa dicoba gitu. Nah, luasnya berapa, maksimumnya berapa luasnya kita masukkan. Nah, ini jadi dimasukkan ke fungsi luas, ini fungsi luasnya ya, ini dimasukkan, A-nya dikali dengan sepertiga A pangkat 3. Ini sepertiga ya, itu ini sepertiga 2, jadi luasnya adalah min 2 kali ini di pangkat 3, sepertiga pangkat 3, atau langsung saja ini aja yang enak, seperangkat 3, atau boleh juga ya inilah sama saja ya, itu coba. Ini berarti sepertiga akar 3 di pangkat 3 ditambah lagi dengan 2 kali sepertiga akar 3. Nah, coba kita hitung hasilnya berapa. Ini sepertiga pangkat 3. Itu kan berarti ini dulu min 2 dikali 1/9. Ya, bukan 1/9. 3 pangkat 3 berapa? 27 ya. 27. Nah, dikali akar 3 pangkat 3 itu berapa? Kalau di pangkat 2 kan jadi 3. Nah, ini yang pangkat satunya lagi ya. Itu. Ditambah lagi ini apa? 2/3 akar 3. Coba kita sederhanakan. Ini coret. Coret jadi berapa ini? Berarti 9. Nah, kalau ini 9, ini pun dibikin 9. Berarti apa? Ini jadi 6. 6/9.
sama min 2/9. Jadinya berapa? Berarti 4/9 akar 3. Nah, ini jawabannya adalah yang C, gitu ya. Nah, terus yang nomor ini 17. Wah, ini soalnya salah ya. Karena masalah ini kelihatan salahnya, yaitu luas daerah ini misalnya kurva Y sama dengan akar X dan garis singgung. Nah, ini kan sebenarnya sama aja dengan Y kuadrat sama dengan X, cuma gambarnya separuh. Karena apa? Kalau di sini Y-nya bisa min bisa plus. Kalau di sini Y-nya hanya plus saja, ya, gitu. Terus gambarnya bagaimana? Kalau yang kuadrat X-nya, maka parabolanya cut stok bawah terbukanya. Nah, ini yang kuadrat Y-nya, berarti ke kanan atau ke kiri. Karena plus semua berarti ke kanan, ya. Itu maka gambarnya kira-kira begini. Nah, ini gambar kurva Y sama dengan akar X, ya. Y sama dengan akar X. Kemudian, dan garis singgung kurva tersebut yang melalui titik 0,1. 0,1 kan berarti apa? Pada sumbu Y, ya, gitu. Nah, X-nya 0, Y-nya 1 pada sumbu Y. Jadi gambar garisnya kira-kira seperti begini, kira-kira, ya, itu. Nah, ini, gitu ya. Nah, ini menyinggungnya di mana? Yang jelas ini ada satunya. Ini adalah 0,1-nya di sini, gitu ya. Nah, menyinggungnya di sini. Nah, ini kalau ditanyakan luasnya berapa? Luas daerah yang dibatas oleh kurva ini sudah, dan garis singgung yang melalui 0,1 ini sudah. Nah, daerahnya yang mana? Enggak ada. Karena ini daerah terbuka, 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 ya, gitu. Nah, kalau dicoba-coba menurut jawabannya ada, saya coba itu daerahnya adalah di sini. Ini yang daerah yang ada jawabannya, gitu ya. Artinya apa? Kalau daerahnya hanya di sini, maka luasannya itu adalah selain kurva, garis singgung, ada lagi apa? Sumbu Y. Jadi tambahkan ini, yaitu apa? Sumbu Y. Nah, di mana ya? Nah, sini aja wis. Jadi dan sumbu Y ini tambahan aja ya. Itu memang kalau di UM Undip kadang-kadang banyak soal yang nggak ada jawabannya, ya itu, atau keliru gitu ya. Nah, sekarang ini persamaan garisnya dulu dicari. Ini kita merupakan adalah Y sama dengan MX plus berapa atau min berapa agar melalui 0,1. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Kalau X-nya 0, M kali 0, 0. Biar Y-nya 1, maka ini jadi plus 1. Nah, M-nya berapa? Kita potongkan kedua kurva, Y sama Y dimasukkan menjadi ini MX plus 1 sama dengan akar X. Gitu ya. Nah, ini jadinya apa? Ini saya bikin M, X-nya saya bikin akar X di kuadrat. Dikurangi akar X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini akar ini harus menghasilkan sebuah nilai X karena menyinggung. Ada satu nilai X ya. Caranya apa? Yaitu D-nya harus sama dengan 0. Nah, D itu apa? B kuadrat. D-nya kan min 1. Jadi ini variabelnya bukan X tapi akar X sama aja ya. B-nya min 1 di kuadrat gitu. Dikurangi 4 kali A-nya M, C-nya 1. Jadi B kuadrat min 4 AC. Ini harus sama dengan 0 ya. Nah, dia apa? 1 dikurangi atau sama dengan berapa? 4M. Gitu ya. Berarti M-nya adalah 1/4 gitu ya. Sehingga persamaan garis ini berubah menjadi Y sama dengan 1/4 X ditambah 1. Nah, luasnya berapa? Cari dulu ini berapa ya. Itu. Nah, jangan pakai inilah. Lebih rapi dikit. Pakai nah ini. Gitu ya. Nah, ditarik ke sini. Ya. Nah, ini berarti berapa X-nya agar Y ini dan Y ini sama. Yang jelas Y-nya ini, X-nya ini pasti bilangan kuadrat. Karena ada akarnya. Ya, itu. Jadi bilangan kuadrat berapa? Bisa 1, bisa 4, bisa 9. Kalau 1, Y-nya, X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 1 enggak? Enggak kan? Nah, berarti bukan. Berarti berikutnya 4. Kalau X-nya 4, Y-nya 2. X-nya 4, Y-nya juga 2. Nah, berarti ini adalah 2 ya perpotongannya. Sehingga nanti luasnya adalah integral batasnya dari 0 sampai 1 berapa? 2 ya, 0 sampai 2, 0 sampai 2. Kemudian nanti kalau luas ya berarti atas kurangi bawah ya. Yang di atasnya garis berarti 1/4 X ditambah 1 dikurangi bawahnya parabola akar X kita rubah jadi X pangkat setengah karena integral ya. Nah, coba langsung
Hasil integralnya adalah 1/4 X, integralnya berarti 1/8 X pangkat 2 ditambah dengan X dikurangi X pangkat 3/2, 3/2 gitu ya. Nah, 3/2 dibagi 2/3, atau dibagi 3/2 ya, atau ini apa, jadi 2/3 ya. Batasnya dari 0 sampai 2. Oh ya, tadi ini apa namanya, bukan 2 ya, yang 2 itu di sini, jadi ininya 2. Nah, jadi ini saya tambah dulu, 2-nya itu di sini harusnya ya. Nah, ini jadi 2-nya di sini ya, 2. Nah, ini bukan 2 tapi 4 harusnya, sehingga ini bukan 2 juga, ini bukan 2 juga ya. Nah, tapi 4 ya. Nah, ini X-nya 4, ini juga 4, ini juga 4 ya. Nah, sekarang gini, kita masukkan X-nya, atau boleh juga diserahkan dulu, boleh, nggak apa-apa ya. Itu ini menjadi berarti berapa ini? Ya, 1/8 X pangkat 3 ditambah dengan X min 2/3. Nah, ini kan X pangkat 1/3, 3/2. Jadi kan ini sama aja dengan X akar X. Nah, batasnya dari 0 sampai 4. Coba dimasukkan. X-nya 4 dulu. 4 pangkat 3 itu kan 64 kali 8 ya. Gitu. 1/8 berarti berapa? 8. Ditambah dengan 4 dikurangi 2/3 kali X-nya itu 4, akarnya 4 berarti 2 dikurangi 0, ya 0 semua gitu ya. Nah, sekarang gini, ini kan per 3, maka ini pun dibikin per 3. Ini berapa nih? 12 ya. 12 dibikin per 3 berarti 36/3 dikurangi ini 16/3 gitu ya. Nah, 16/3 ya. Gitu. Oh ya, ini ada yang keliru lagi nih. Ini kan pangkat 2, kok jadi pangkat 3? Nah, berarti ini salah. Ini bukan ya. Nah, ini nanti dulu. Nah, coba tekan di dulu, salah ketik ya. Ini 2, berarti berapa ini? 4 pangkat 2 kan 16. 16 kali 1/8 berarti berapa? 2. Nah, ini 6 dibikin per 3 berarti 18/3. Sehingga jadinya adalah 2/3. Nah, ini ya. Ini 2/3 ada jawabannya kalau batasnya tambah dengan sumbu Y. Nah, jadi ini soal yang keliru gitu ya. Nah, tapi kalau kamu nanti besok ada soal kayak gini, nggak usah dijawab aja. Lomba waktu ya, cuma untuk belajar aja ya gitu. Kemudian nomor 18-nya ini. 18 ini tentang peluang ya, peluang. Ini juga kayaknya nggak ada jawabannya ya, itu. Nah, ini. Jadi dalam suatu kelas perbandingan jumlah laki-laki dan wanita adalah 3/5. Berarti begini, laki-laki banding wanita itu adalah 3/5. Jika ada 3 murid laki-laki dan 2 murid wanita yang baru masuk menjadi murid di kelas ini, maka banyak murid laki-laki menjadi 7 kurang dari murid wanita. Berarti gini, laki-lakinya bertambah 3, maka ini menjadi 7 kurangnya. 7 kurangnya, 7 lebihnya taruh di belakang. Kalau kurangnya berarti min, kalau lebihnya berarti plus ya, gitu. Nah, 7 kurangnya dari apa? Wanita. Nah, ya wanita berapa? Wanitanya bertambah dengan 2, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah jumlah murid saat ini adalah berapa, ya. Nah, gini. Yang jelas ini kalau disederhanakan, ya, ini laki-laki sama itu banyak mana? Banyak wanita ya. Ya, sudah bikin aja. Ini ke kanan, ya. Berarti kan nanti jadinya W kurangi L. Ini berapa ini? Min 5. Pindah jadi plus 5 sama dia jadi 8. Berarti selisihnya 8. Ini jumlahnya berapa? 8. Nah, maka angkanya bukan 3 sama 5 L dan W-nya. Ini perbandingan boleh dikalikan. Berarti berapa? Kali 2. 6 sama 10. Selisihnya 8 enggak? Tidak. Kali 3. 9 sama 15. Selisihnya bukan 8. Kali 4. 12 sama 20. Selisihnya 8 ya. Cocok. Berarti apa kalau begitu? 8 itu adalah wanitanya 20, laki-lakinya adalah 12. Nah, ini cara yang berbeda.
Kalau cara yang biasa ini disubstitusi, silahkan boleh biar lama ya. Nah, terus gini, yang ditanya adalah jumlah murid saat ini, berarti kan saat ini ya. Nah, berarti kan L plus berapa? Tadi laki-lakinya bertambah 3 ya, laki-lakinya bertambah 3, kemudian wanitanya bertambah 2. Hasilnya berapa? L-nya kan 12, berarti 12 tambah dengan 3 plus gitu. W-nya 20 ditambah dengan 2. Berarti berapa? 15 tambah 22. Jelas nggak ada jawabannya ya, itu 15 tambah 22 ya, itu berarti berapa? 37 ya, itu 37 ya. Nah, ini nggak ada jawabannya. Tapi kalau yang ditanya adalah jumlah murid, misalnya laki-lakinya, nggak ada ya. Kalau wanitanya ada. Jadi kalau misalnya ini jumlah murid wanita, bukan di sini ya, jumlah murid wanita saat ini. Jadi ini saya tambah dengan jumlah murid wanita. Ya, wanita saat ini adalah berapa? Nah, kalau yang ditanya begini maka jawabannya ada. Gitu ya, jawabannya. Nah, jawabannya berapa ya? Tinggal hitung aja. Berarti kan W plus 2. W-nya berapa? 20 tambah dengan 2 berarti 22. Nah, jawabannya A. Gitu, tapi ini soalnya salah lagi. Ya itu. Nah, terus yang nomor 19. 19 itu begini. Pada sekelompok data dengan rata-rata 6. Jadi ini ada sekelompok data, berapa banyak data nggak tahu. Pokoknya rata-rata 6. Ingat saja, rata-rata adalah banyak data dibagi, jumlah data dibagi banyaknya data. Sehingga jumlah data sama dengan N kali rata-rata. Gitu ya. Nah, jadi sekelompok data mula-mula rata-ratanya 6. Ditambah sebuah data yang bernilai 8. Maka rata-ratanya menjadi 6,2. Nah, begini, rata-ratanya itu berarti apa? Jumlah data. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah 6N. Loh, kok bisa 6M? Rata-ratanya 6, banyaknya N. Ini rata-ratanya 6, banyaknya N. Jadi 6N, N-nya nggak tahu, gitu ya. Ditambah data tambahan, ya, data tambahan itu. Data tambahan besarnya adalah ya, besarnya adalah berapa ini berarti 2 ya. Sebentar. Nah, ini datanya bernilai 8, jadi tambah satu data bernilai 8, maka kalau tadi kan mula-mula datanya ada 6, bukan ada 6, ada N, ditambah satu berarti ada N plus 1. Dan ini rata-ratanya menjadi bukan 6 lagi, tadi 6,2 gitu ya. Nah, coba kita kali silang, ini sama ini ya, berarti 6N ditambah 8 sama dengan N kali 6,2 ya, 6,2 N plus 1 kali 6,2. Nah, ini 6,2-nya ke kiri. 8 kurangi 6,2 berarti 1,8. 6N-nya ke kanan, berarti 0,2 N. Sehingga N-nya adalah 9. Jadi, data mula-mula adalah 9. Gitu ya. Nah, kemudian, data tadi ditambah lagi dengan ini. Gitu ya. Rata-ratanya berapa? Ya, rata-rata yang baru adalah yang jelas per. Gitu. Mula-mula 9 tambah berapa rata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Jadi 9 tambah 6. Terus atasnya berapa? Data yang pertama, kelompok yang pertama 9 data, jumlahnya berapa? Kan 6N. N-nya 9 berarti 54. Ditambah ini. Nah, jumlahnya berapa ya? Pokoknya 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 4. Nah, hasilnya berapa? Ini berarti per berapa ini? 15. Ini 9 tambah 6, 15, 23, 34. Berarti 88. Nah, 88 dibagi 15. Kalau 75 bagi 15 kan 5. Nah, sisanya nggak nyampe 15, berarti apa? 5, cuma ada satu, berarti 5,9. Ya, kira-kira gitu. Satu lagi. Nah, ini. Dari 9 orang terdiri dari 5 pria dan 4 wanita akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Peluang terpilih ketua pria atau bendahara wanita adalah berapa? Nah, langsung ini peluangnya ya. Jadi terpilihnya ketuanya pria atau bendaharanya wanita. Kalau atau berapa? Bisa salah satunya, bisa juga dua-duanya. Nah, sekarang ini dulu. Kalau misalnya ketuanya pria,
Nah, berarti ini ada berapa? Ada 5 pilihan. Yang depan adalah ketua, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sekretaris, yang ini adalah bendahara, ya itu. Nah, ini ketuanya adalah laki-laki, gitu ya. Nah, bendaharanya di sini berarti apa? Misalnya terjadi kejadiannya adalah hanya yang dipenuhi hanya depannya aja. Ketuanya pokoknya laki-laki, ya. Ketuanya laki-laki. Kemudian bendaharanya berarti bukan wanita di sini. Jadi yang dipenuhi hanya salah satu saja. Jadi kalau ada kata atau yang dipenuhi bisa salah satu saja, bisa dua-duanya. Pertama kalau yang dipenuhi adalah salah satu saja, gitu ya. Itu apa? Hanya ketua yang pria. Maka yang ini berarti tidak dipenuhi. Artinya apa? Bukan wanita. Berarti ini laki-laki, ya. Nah, sehingga kalau laki-laki berarti tinggal 4 karena dari 5 sudah terpilih satu sebagai ketua, ya. Nah, sekretarisnya sisanya dari 9 orang sudah terpilih 2, tinggal 7. Ditambah sekarang ini ada ketua, ya, sekretaris, bendahara. Sekarang bendaharanya yang wanita. Berarti yang ini bukan laki-laki, berarti wanita lagi. Nah, sekretarisnya bebas ya. Berarti ini wanita ada 4, ini tinggal 3. Karena wanitanya tinggal 3, terpilih satu ya. Ini tinggal 7. Dari 9 tinggal 7 ya. Ditambah lagi. Nah, sekarang kalau dua-duanya dipenuhi, ketuanya pria dan wanita, bendaharanya juga wanita. Ini ya. Jadi ketuanya itu laki-laki, sekretarisnya bebas, bendaharanya adalah wanita ya. Nah, berarti ini berapa? Ada 5, di sini ada 4. Maka ini apa? Tetap 7 sisanya ya. Dibagi, nah ini tanpa syarat. Ketuanya, berarti kalau tanpa syarat maka ini digabung jadi satu, 9 orang. Berarti kan 9 kali 8 kali 7. Ini permutasi ya. Jadi ini ketua, sekretaris, bendahara. Nggak peduli laki-laki atau perempuan yang terpilih ya. Nah itu. Berapa peluangnya ya. Nah langsung aja. Ini kan semuanya mengandung 7. Ini juga. Maka saat coret 7-nya, coret, coret, ini juga coret. Bagi 7 ya. Bagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4 berarti 2. Sehingga ini 5 tambah 3, 8 tambah 5, 13 per 18. Sudah, 13 per 18. Gitu ya. Atau bisa juga begini. Pokoknya, eh, nah, atau bisa juga begini. Jadi, pertama inilah ketua, sekretaris, bendahara. Nah, pokoknya ini ketuanya adalah laki-laki. Berarti ada berapa? Ada 5. Yang lainnya bebas, mau laki-laki mau perempuan terserah ya, gitu. Berarti apa? Ini tinggal dari 9 orang tinggal 8, tinggal 7. Nah, ini terserah mau laki-laki atau mau perempuan ya itu. Ditambah sekarang ketua, sekretaris dan bendahara. Bendaharanya harus wanita. Tidak ada 4. Nah, yang lainnya bagaimana? Bebas. Maka dari 9 orang tinggal 8, tinggal 7. Nah, kalau seperti ini kan nanti terjadi ketika di sini ada laki-laki, wanita. Di sini pun juga ada laki-laki dan wanita. Berarti ada kejadian yang dihitung double. Ketika di sini dan ketika di sini. Nah, dikurangi. Ini menggunakan rumus biasa itu apa? Kalau pakai atau, maka ini misalkan A atau B. Ini A ditambah B dikurangi A dan B. Nah, ini yang A dan B-nya. Berarti ketua, sekretaris, bendahara. Jadi kalau tadi kan ini yang wanita bendaharanya, sekarang yang dua-duanya. Berarti ini laki-laki, yang ini wanita. Sehingga ininya berapa? 5, ininya 4, yang ini berarti sisanya yaitu 7 ya. Nah, dibagi kayak tadi 9, 8, 7. Jadi calonnya kan ada 9, tinggal 8, tinggal 7 ya. Bagi 7, bagi 7, bagi 7, bagi 7. Bagi 4, bagi 4, bagi 4 tinggal 2, bagi 4 tinggal 2. Hasilnya per 18, ini 10 tambah 8 jadi 18, kurangi 5 jadi 13 ya, sama gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan berguna dan mudah-mudahan yang ingin kuliah diterima di undipnya ya, itu dapat pilihan yang sesuai, dapat yang terbaik pokoknya gitu ya. Nah, semoga sukses ya. Itu nanti ketemu lagi di pembahasan yang lainnya ya.